Ya pemirsa, banjir ini mengepung dan melumpuhkan sejumlah wilayah di Jabodetabek. Bahkan juga Bekasi ini mengalami dampak yang terparah satu hari kemarin pemirsa pada 4 Maret 2025. Dan ini disampaikan bahkan oleh masyarakat termasuk banjir paling parah yang dialami selama ini. Dan bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini menyampaikan tata ruang di wilayah-wilayah tersebut sudah buruk atau bahkan kacau. Apa sebetulnya yang menyebabkan banjir besar ini terjadi dan seperti apa penanganan yang paling mungkin untuk dilakukan? Malam hari ini kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya bersama para narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Mas Hendrikus Andi Simarmata, ahli tata kota Universitas Indonesia. Mas Andi, apa kabar? Sehat Mas? Baik, selamat malam juga. Selamat malam. Sehat dan wilayahnya bebas banjir. Kebetulan aman, ya. Tapi tentunya kita ikut prihatin atas apa yang dialami oleh warga maupun juga sejumlah masyarakat ya di beberapa wilayah. Dan bergabung bersama kita ada Ibu Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi BRIN. Selamat malam Bu Erma. Selamat malam Mbak Ana, ya. Mas Andi. Baik, ya, Bu Erma, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Andi, mungkin berangkat dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyatakan bahwa tata ruangnya bahkan sudah kacau. Sekacau apa sih Mas? Seperti apa kekacauan yang dimaksud? Ya, jadi mungkin yang ditekankan pada alih fungsi ya. Jadi memang urbanisasi yang pesat itu pasti akan menuntut kebutuhan ruang terbangun yang lebih banyak. Ya. Nah, terkadang ruang-ruang itu tidak tersedia gitu ya, tempat untuk bagaimana industri bisa nambah, rumah bisa nambah, dan seterusnya. Nah, tata ruang itu sebenarnya adalah alat yang untuk menavigasi di mana semua kegiatan itu bisa bertempat. Jadi filosofinya simple, tempat untuk semua dan semua pada tempatnya. A place for everything and everything in its place. Nah, jadi ketika ada kejadian banjir, macet, berarti ada yang salah dengan tata ruangnya. Jadi saya tentu mendukung upaya untuk evaluasi, tetapi kalau ditanya penyebabnya maka kita harus melakukan diagnostik dulu. Kalau banjir berarti letak ke permasalahannya pada flow. Sama kayak badan kita, ada aliran darah, ini aliran air, di mana dia tersumbatnya. Nah kalau kita ambil satu contoh Bekasi misalnya, itu kan Kali Bekasi itu memang pertemuan dua sungai. Antara Cikeas dan saya lupa satu lagi itu, jadi sehingga kemudian memang ada akumulasi dan bentuknya meander. Meander itu seperti apa? Artinya dia berbelok, berkelok gitu ya, karena memang ada tekanan dari sedimen maupun juga pola airnya. Sehingga tempat itu memang secara DNA-nya adalah tempat untuk air. Oh, karakternya Bekasi adalah tempat untuk air. Makanya di dalam peraturan tata ruang ada istilahnya floodplain atau dataran banjir. Jadi ruang yang disiapkan memang di pinggir kiri kanan sungai untuk kalau dia overflow, untuk dia kalau meluap. Nah, disitulah kemudian tidak boleh ada kegiatan selain dari peruntukan Nah, ini dia Mas, mungkin kita coba rangkum juga informasinya untuk masyarakat. Seperti inikah tadi yang dijelaskan oleh Mas Andi? Alur sungai Cilengsi dan Cikeas ya, yang itu bertemu pada Kali Bekasi. Nah, jadi di situ tuh harusnya memang tempatnya harus untuk air gitu, karena air itu bisa tidak bisa permanen dia, karena kalau dia musim kemarau dia kering. Bahkan di Merauke floodplain-nya itu atau sepadan sungainya itu bisa 500 meter kiri kanan. Saking ekstrimnya perbedaan antara hujan dan musim kering. Itu yang ketika curah hujan, nanti mungkin Mbak Erna bisa lebih menjelaskan, ketika curah hujannya sekarang itu 232 mm per hari, itu sistem itu nggak mampu lagi kalau meander tadi udah diisi oleh bangunan-bangunan. Nah, jadi fokus kita sekarang bagaimana ketahanan kota kita kalau curah hujannya di atas 200 nih. Karena kalau kita compare ke tahun 2020, itu ada 377 mm per hari. Jadi lebih ekstrim daripada sekarang. Nah Mas, ini Mas, mungkin kita juga bisa menjadikan ini gambaran sebagai dasar sehingga masyarakat atau pemirsa bisa membayangkan posisi Bekasi itu sebetulnya seperti apa, sehingga menyebabkan Bekasi ini menjadi wilayah yang paling parah terdampak oleh banjir. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan jarak dari titik pertemuan itu pasti akan ada luapan. Ya. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita mencegah agar overflow ke perumahan. Nah, padahal sudah perumahan semua kita lihat di kanan kirinya nih Mas. Atau seharusnya jangan terlalu banyak perumahan di situ. Nah, tetapi karena ini sudah
terlanjur terbangun, Ya. maka solusi-solusi namanya rekayasa teknis harus ditambahkan. Jadi ini harus dikasih alat bantu. Oke. Sementara mungkin yang sudah dilakukan adalah tanggul sungai itu ya. Tetapi tanggul sungai hanya bekerja pada volume air tertentu. Oke. Dan ternyata dengan curah hujan hanya 232 mm per hari, dia tidak mampu. Akhirnya dia overflow. Berarti pertanyaannya kemudian pada level berapa curah hujannya dia mampu bekerja nih. Berarti kalau sudah nanti ada peringatan dini dari BMKG, dia ada prediksi curah hujan ekstrim, ini berarti harus siap-siap untuk evakuasi. Oke. Nah, tapi untuk kedepannya kalau menurut saya tinggal ditambahkan polder-polder untuk dia bisa mengatasi pada volume tertentu. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Gubernur Jawa Barat memang seharusnya yang tidak pada tempatnya tadi, karena kembali kalau ke keilmuan planologi, tata ruang itu adalah tempat untuk semua dan semua pada tempatnya. Karena tidak pada tempatnya, kemudian kita perlu terjadilah banjir dan kita perlu menyiapkan mitigasinya. Betul. Dan mitigasi ini tentu akan biayanya akan sangat besar. Mas Andi, ada beberapa daerah mungkin kalau masyarakat bilang sudah menjadi langganan banjir. Ya. Tapi di Bekasi ternyata ada juga Mas wilayah yang biasanya terkena banjir, justru kemarin juga tidak terkena banjir. Nah ini apa fenomena yang terjadi? Nah, jadi kalau jadi kita nggak bisa menyalahkan curah hujan terus ya. Kalau curah hujan ekstrim, harusnya kita pun secara sistem harus resilient, harus kuat. Nah, tetapi kalau pada daerah yang tadinya tidak banjir, kemudian jadi banjir, maka kita harus lihat daerah itu dalam satu namanya ecoregion. Jadi di dalam keilmuan tata ruang, langkah pertama yang kita lakukan adalah melihat karakteristik ecoregionnya. Apakah daerah tersebut memang rawa? Kalau dia memang rawa, memang tempatnya air ya. Sehingga kalau kita mau mengganti itu untuk menjadi perumahan, maka volume air yang tadi diserap rawa harus disiapkan penggantinya atau yang disebut dengan artificial ecosystem sebanyak volume itu. Nah, yang kita sering lihat ada ketika tadinya sawah atau rawa jadi perumahan. Kan yang dibangun kan jaringan irigasi kalau tadinya sawah. Irigasi buat apa? Buat mengaliri sawah. Jadi memang sengaja agar airnya overflow ke sawah. Tapi kalau perumahan diganti jadi drainase. Mengeringkan, to drain. Sehingga kemudian dia airnya nggak boleh ke kiri kanan. Nah, ini yang perubahan ini yang akhirnya di sistem Pak Indonesia diuruk gitu. Diuruk ini tidak diikuti dengan penggantian kolam-kolam. Jadi kalau di Taipei itu ada satu unit desa, nanti dia pakai kolam. Itu untuk bank air juga, untuk cadangan-cadangan air juga. Nah, memang yang akan dievaluasi menurut saya pertama adalah bagaimana tata ruang di level mikro dan juga di level makro satu ecoregion tadi yang Jawa Barat. Jadi saya setuju dengan Pak Kang Deddy itu ya. Jadi memang harus segera dievaluasi. Tetapi cara mengevaluasinya ini bagaimana sekarang? Ditahan dulu Mas Andi. Sampai di situ bagaimana cara evaluasi ini akan kita bahas. Termasuk tadi sudah coba disampaikan oleh Mas Andi. Jangan terus-terus lah kita menyalahkan hujan dan kiriman air dari Bogor. Tapi kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana prediksi curah hujan yang akan terjadi di sejumlah wilayah. Mungkin khususnya di Jabodetabek dan juga Bekasi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Erma ya. Bu Erma, tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda.